A. Karakteristik aset dan kewajiban. 1. Konsep aset. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK 1, aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan menghasilkan manfaat ekonomis pada masa depan bagi perusahaan. Terdapat 3 karakteristik aset yang paling utama harus dipenuhi agar suatu objek atau pos dapat disebut sebagai suatu aset, yaitu A. Manfaat ekonomi masa depan. Manfaat yang dimaksudkan adalah kemampuan aset untuk mendukung kegiatan operasional entitas selama periode waktu tertentu, baik untuk entitas yang berorientasi profit maupun entitas nirlaba, seperti yayasan, LSM, atau lembaga sosial lainnya. B. Pengendalian oleh entitas tertentu agar suatu objek atau pos dapat disebut sebagai aset. Tidak perlu dimiliki oleh entitas, tetapi cukup dikuasai oleh entitas, di mana kepemilikannya mempunyai makna yuridis atau legal. C. Timbul akibat transaksi masa lalu. Aset harus timbul sebagai akibat dari transaksi atau peristiwa masa lalu merupakan kriteria untuk memenuhi definisi tersebut, tetapi bukan kriteria untuk pengakuan. 2. Konsep kewajiban. Dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 1, kewajiban merupakan hutang masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Karakteristik spesifik dari kewajiban diuraikan berikut ini. A. Kewajiban itu harus ada pada saat ini. B. Timbul dari peristiwa masa lalu yang dimasukkan di sini. C. Pengorbanan ekonomi masa datang harus timbul akibat keharusan saat ini. D. Harus ada nilai jatuh tempo yang dapat ditentukan atau diestimasi. Selanjutnya ada penyajian pos-pos aset dan kewajiban beserta klasifikasinya. Aset klasifikasi yang pertama itu ada aset lancar. Klasifikasi yang kedua ada investasi jangka panjang. Klasifikasi yang ketiga ada aset tetap. Klasifikasi yang keempat ada aset tidak berwujud. Klasifikasi yang terakhir ada aset tidak lancar lainnya. Selanjutnya ada kewajiban. Klasifikasi kewajiban yang pertama ada kewajiban jangka pendek. Klasifikasi kewajiban yang kedua ada kewajiban jangka panjang. Manfaat klasifikasi dalam laporan keuangan. Adapun manfaat yang terdapat dalam laporan keuangan adalah yang pertama, mempermudah dalam menganalisis dan mengikhtisarkan transaksi yang ada ke dalam pos yang terkait. Yang kedua, berguna dalam memberikan gambaran yang jelas dan tepat mengenai nilai aset, kewajiban, serta ekuitas yang dimiliki suatu entitas. Yang ketiga, yaitu berguna dalam menghitung tingkat pengembalian dan mengevaluasi struktur modal serta modal kerja yang dimiliki. Yang keempat, yaitu berguna dalam menyediakan informasi serta menentukan penilaian terhadap rasio laporan keuangan seperti rasio yang berhubungan dengan likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, serta rasio aktivitas. Baik, setelah kelompok kami memaparkan materi yang sudah dijelaskan, dapat kami simpulkan bahwa aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan yang diharapkan akan menghasilkan manfaat ekonomis di masa depan. Terdapat 3 karakteristik utama aset: manfaat ekonomi masa depan, pengendalian oleh entitas tertentu, dan timbul akibat transaksi masa lalu. Kemudian, konsep kewajiban. Kewajiban
adalah hutang saat ini yang timbul dari peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan. Selanjutnya, karakteristik kewajiban meliputi keharusan saat ini, timbul dari peristiwa masa lalu, pengorbanan ekonomi masa datang, dan nilai jatuh tempo yang dapat ditentukan. Aset dibagi menjadi beberapa kategori, seperti aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset tidak lancar. Dan ada aset lain-lainnya juga. Kewajiban terbagi menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Sekian dari kesimpulannya. Sekian materi dari kelompok kami, kurang lebihnya